Satu hal yang sangat gua kaget hari ini, sore ini, di tengah-tengah suasana transisi ya, bahwa besok tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 akan ada penutupan secara mikro ataupun makro di dalam konteks Jawa Bali. But anyway, gua akan memberikan satu informasi yang membuat gue juga sedih. Kenapa? Karena baca di WA, baca di Facebook ya, baca di Instagram, banyak orang yang bergiliran masuk ke lubang kubur karena COVID. Jadi COVID ini memang sangat menakutkan dan sangat membuat kita tuh jadi heboh di segala bidang hidup kita. Tetapi di satu pihak lain kita melihat banyak orang juga tidak peduli dengan adanya COVID ini. Bahkan membuat satu berita-berita yang sifatnya tanda kutip ya, provokatif dan juga memberikan satu penalaran yang tidak ada substansi atau kontekstual yang bisa dikembangkan menjadi satu terobosan yang sangat efektif dan ada nilai signifikansinya. Jadi sedih juga ya kalau kita banyak mendengarkan viral-viral berita King Life of Service, etc. lah begitu ya. Bagi gue sih oke saja, tapi kalau tidak ada substansi, membuat masyarakat jadi maju dalam bidang ekonomi, masyarakat maju di dalam penangani secara pribadi, yaitu masalah kesehatan, apalagi COVID, itu hampir nggak ada begitu ya. Semuanya hanya penuh kecurigaan dan semuanya penuh dengan ketidakpercayaan. Pribadi gue jadi prihatin melihat seperti ini. Ya gue juga pernah muda, walaupun sekarang wajah gue juga masih muda, begitu ya. Apa yang gue pingin maksudkan dari hal ini, teman-teman begini loh. Kita itu harus belajar sesuatu yang bernilai intelektual. Elon Musk mengatakan apa di dalam satu statement ceramahnya, dan saya juga memberikan satu ceramah menjelaskan tentang who is Elon Musk. Dia sebagai pelopor founders daripada Tesla electric car dan juga menjadi satu influencer yang sangat signifikan tidak hanya di Amerika, di Eropa dan juga Asia, khususnya dari China, apalagi itu Jepang, Korea ya, dia sangat kuat sekali pengaruhnya. Yang saya ingin mau mengatakan begini, hari Sabtu besok gua salah satu pembicara, salah satu narasumber dari seminar yang sangat signifikan di dalam konteks kekinian, yaitu kita ingin menjadi masyarakat one by one cerdas secara intelektual dan jiwanya tangguh di dalam arti berani berkompetisi dan mempunyai satu investasi di dalam hidup kita yang terbatas selama menjadi manusia di dunia. Anyway, yang kedua, temanya apa? Produk besok, temanya, topiknya adalah, ini saya lihat dulu ya, yaitu The Other Voice in the Wilderness. Bahasa Indonesianya, masih ada nggak suara yang berbeda di tengah-tengah padang gurun kehidupan? Nah, kita bisa melihat ada bagian-bagian di dalam dunia viral, ada hate speech, ada juga penyesatan-penyesatan logika di belakangnya, dan juga data-data yang tidak berdasarkan secara kuantitatif atau analisis fact findings in the fields. Ada juga yang sifatnya hanya retorika only, begitu ya. Nah, ada seorang yang bernama Friedrich Schiller, dia orang Jerman, memberikan satu temuan bahwa the voice of majority is not proof. Kenapa? Bahwa suara yang begitu merajalela di dalam masyarakat itu bukan berarti dia mempunyai ketepatan, akurasi, dan kebenaran yang hakiki dan final. No, not always like that. Seperti itu ya. Karena ternyata realitasnya banyak sekali kesesatan dan orang dibawa kepada crossroads. Maksudnya kesimpang siuran. But anyway, sekali lagi nih ya. Gue pingin ngasih tahu begini nih. Di dalam situasi the voice of majority yang begitu menggema di ruang sosial media, lalu di Facebook kita, di Instagram included, lalu di WhatsApp, di Twitter, but whatever, begitu ya. Sehingga kita susah sekali ada willingness atau eagerly knowing something detailed and then try to analyze deeply inside all the text already come out in the field. Nah, kita harus berani memikirkannya itu. Maka saya bersama dengan Bapak Rudy Kamri, seorang yang sangat top
dia memiliki dan direktur dari kanal Anak Bangsa TV. Jadi teman-teman kalau bisa melihat dan pasti sudah tahu ada di YouTube-nya begitu ya, kanal Anak Bangsa TV, Bapak Rudy Kamri. Lalu yang kedua Bapak Petrus Pationa, ya, seorang lawyers yang sering muncul di ELC. Lalu saya juga termasuk, dan ada Bapak Insinyur Rapindo Hutagalung, lalu ada Bapak Eli Hasiholan sebagai critical review dari 3 pembicara yang akan presentasi, yaitu salah satunya saya, Tumbur Tobing, lalu Petrus Pationa, lalu ada Bapak Rudy Kamri. Jadi waktu di dalam presentasi selama setengah jam masing-masing, mereka akan coba menyoroti di dalam berbagai aspek yang bersifat edukatif, inspiratif, dan membangun satu multitafsir di dalam perspektif yang ada kekayaan membuat kita melihat seluruhnya kedinamikaan kemajemukan. Sehingga nanti akhirnya kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah lebih dari 75 tahun merdeka akan menuju 100 tahun Indonesia merdeka 2045. Pribadi gue secara jujur, gue masih ragu nih, berarti tinggal 24 tahun loh. Apakah kita negara Indonesia mempunyai high caliber, kualitas yang tinggi sekali untuk menjadi satu bangsa yang sama seperti China, ataupun seperti Jepang, ataupun seperti Korea, bahkan Singapura, atau apalagi Amerika, Eropa gitu. Jadi kita harus run, ya, kita harus cepat berlari dan tangkas, agile, sehingga kita tidak menjadi satu pembodohan struktural di dalam hidup. Maka besok teman-teman bisa daftar free. Anda bisa lihat di 0812 9818 3222. Anda bisa daftar di situ free ya. Dan Anda bisa melihat pembicara-pembicara itu jamnya itu 13.30 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia bagian barat. The Other Voice versus dari postmodern culture atau postmodern philosophy. Maksud saya apa? Karena di sini kita bisa melihat banyak hal di dalam seluruh kehidupan Anda dan saya diajak saat sekarang tidak lagi berpikir rasional, tapi berpikir ekspresif secara emosional, yaitu perasaan, dan berdasarkan mood saja lalu dikarang satu narasi. Dan narasi ini tidak perlu ada validasi, dan narasi itu tidak perlu ada ya bagian referensi yang menguatkan temuan yang dia kumandangkan di sosial media. Itu yang menjadi kekurangan bagi kita secara umum, khususnya bangsa Indonesia. Why? Karena bangsa Indonesia, kita kan tahu semua, nggak pernah baca. Kalaupun baca hanya gosip. Dan itu tidak membuat kita semakin energik, semakin tangkas, semakin lentur pikiran kita. Dan kita bisa menjadi satu pribadi yang bernilai tinggi. Ingat loh, di dalam global ini, semua orang di seluruh dunia bukan lagi melihat kamu lulusan dari Harvard, dari UI, ataupun dari ITB, atau whatever, atau kamu orang Amerika, apakah kamu orang Eropa, orang Jepang, orang dari Cungko, begitu. Enggak. Sekarang mereka melihat di dalam kondisi algoritma, ini yang paling susah, yang mengerikan sekali. Seorang Yahudi yang sangat terkenal, seorang narator, autor dari penulis buku yang banyak sekali mengenai Homo Deus, yaitu Yuval Harari, ya kan? Itu dia mengemukakan temuannya bahwa algoritma sekarang dan menuju kesempurnaannya, dia bisa mendeteksi eksistensi seseorang dan korelasinya nanti dengan rekrutmen seluruh manusia di dunia. Di Facebook Anda, di Facebook saya, di Twitter Anda, di Instagram Anda, di WA, mereka bisa membuat deskripsi sehingga menjadi satu struktur who is Tumbur Tobing. Wah, ajaib sekali. Jadi algoritma sekarang secara pasti dan perlahan to replace HR director. Jadi nanti mereka merekrutmen bisa dinilai secara kuantifikasi dan kualitatif. Even though dia ada satu kekurangan algoritma, subconsciousnya. Itulah keterbatasan teknologi mesin yang begitu luar biasa. But anyway, ya kan? Sekali lagi, jadi postmodern culture atau postmodern philosophy, teman-teman harus tahu nih, seluruh manusia di dunia, termasuk Indonesia, gue bicara Indonesia saja, orang diarahkan tidak lagi mempunyai akal sehat. Orang tidak lagi mempunyai hati nurani yang takut akan Tuhan, yang akan memberikan pencelikan mata sehingga bersifat investasi,
menjadi catatan sejarah yang ditulis oleh buku kehidupan di ruang civilization, peradaban yang baru. Itu yang akan nanti saya bahas bersama dengan Bapak Rudi Kamri, lalu Petrus Balapationa, lalu juga Pak Rapindo Hutagalung, Pak Eli Hasiholan, dan juga tadi ada moderator, Saudara Chandra Lubis. Ya, ini menjadi satu bagian besok siang 1:30 sampai dengan 4:30. 0812 9818 3222. Itu akan mengajarkan juga bagaimana saya akan membahas we as the other people should keep burning on fire in the middle of society. Artinya apa? Kita harus memberikan satu pencerahan di dalam komunitas-komunitas kecil. And then we talk to look for problem solving, ya kan? Yang bersifat edukatif. Jadi kita bukan menghina atau mencari persoalan yang baru, tapi justru kita mengedukasi. Sehingga kita prihatin dengan COVID yang banyak merenggut nyawa. Termasuk salah satu saya baca Kompas tadi pagi, seorang dosen Trisakti, dia lulusan Diponegoro, S1, S2 IPB, S3 IPB yang sangat pinter, pengamat ekonomi. Penelitiannya sangat signifikan dan menjadi sesuatu yang comparable bagi kebijakan makro bagi bangsa Indonesia. Dia meninggal karena COVID. Belum siapa lagi. Saya kaget sekali. Belum lagi teman saya, saudara saya, teman dari teman. Ada yang tidak meninggal tapi lagi parah dan seterusnya. Jadi teman-teman, kita prihatin. COVID ini begitu agresif. Dan ketidakadilan koruptor-koruptor, para narkoba begitu enak. Yang melakukan segala sesuatu yang tidak benar, dan putusan-putusan hakim dan kebijakan politik melampaui atau maksudnya lebih kepada ego sektoral. Ini menjadi satu kepentingan-kepentingan yang sangat memilukan. Jadi saya secara pribadi mengajak teman-teman besok hadir. Ya, besok hadir saya akan lebih luas lagi memberitahukannya. Jam 1:30 sampai 4:30. Ini kan lagi COVID di rumah. Jangan sia-siakan waktu kamu dan saya dengan sesuatu yang selo atau sesuatu yang dangkal, ya kan? Kita terus meningkatkan pemahaman intelektual kita dan budaya hidup kita, interaksi sosial kita, dan juga etika kerja kita, karir kita ke depan, karena semuanya sudah dilihat algoritma, sehingga seluruh hidup manusia di dunia dengan the new normal yang something excellent behavior, dan ada satu perbedaan yang sangat luar biasa. Anda tidak perlu takut kehilangan pekerjaan if Anda smart enough dan wawasannya luas. If kalau Anda mau belajar terus-menerus mendengarkan orang-orang yang banyak pengalaman, diuji oleh sejarah hidupnya, sehingga menjadi nilai jual. Satu saat Anda dipanggil dalam algoritma, Anda mau kerja di Amerika, di Jepang, segala macam, walaupun rumah Anda di Jakarta. Ya, rumah Anda di Jakarta, tapi Anda bisa mengerjakan banyak project. Itulah the future of education. Jadi di sini, the other voice bagi saya, how to build great civilization to face 2030 and the next. Jadi kita suarakan kebenaran, bangunkan struktur logika sehat, bersumber dari hati yang takut akan Tuhan. Tanpa perasaan takut akan Tuhan, teman-teman dan kita semua akan liar berpikirnya, akan ambisius yang memuakkan, dan Anda dan saya harus ingat, Tuhan itu ada. Agama kita berbeda satu sama lain, tapi kita mempunyai kepercayaan yang sama. Allah itu, Tuhan itu satu. Allah kalau sudah muak sama kita, dia akan murka. Murkanya Tuhan memberi kecelakaan bagi Anda dan saya, dan kita tidak mampu menyuap Tuhan. Segala sesuatu pengadilan di tempat yang agung, yang besar, yang kekal itu adalah satu hal yang tidak bisa escape from the authority of God Himself to make decision what is the justice. Jadi besok jam 1:30 sampai 4:30, 3 Juli, Sabtu, ya. Itu free. Anda bisa telepon 0812 9818 3222. Rudi Kamri, Tumbur Tobing, Petrus Pationa, lalu Insinyur Rapindo Hutagalung, dan juga Bapak Eli Hasiholan, seorang pengusaha sawit, dan dimoderatori oleh Chandra Haris Lubis. Oke, guys, don't forget to remember tomorrow. See you then tomorrow. Bye.